1180-292. Saya di sini akan menjelaskan tentang seorang tokoh pemikir ekonomi Islam, yaitu Abdul Manan. Abdul Manan atau nama lengkapnya adalah Muhammad Abdul Manan, yang selanjutnya disapa atau akrab disapa dengan sebutan Manan saja. Ini merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam yang lahir di kota Bangladesh pada tahun 1938. Nah, di antara karya-karya beliau ini sangat banyak sekali. Nah, buku pertama atau karya pertama yang ia tulis pada tahun 1970-an adalah buku yang berjudul tentang Islamic Economic Theory and Practice. Nah, buku ini merupakan sebuah literatur yang fenomenal yang dijadikan sebagai perkembangan ekonomi Islam di dunia. Nah, buku ini membahas kajian pokok tentang produksi dalam aktivitas ekonomi Islam menurut Abdul Manan itu sendiri. Nah, teori produksi menurut Abdul Manan ialah produksi itu berarti menciptakan manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu sendiri. Maksudnya di sini adalah produsen itu memproduksi suatu barang yang nantinya barang tersebut akan dibeli oleh konsumen, dan barang tersebut akan dikonsumsi yang mengakibatkan produk tersebut menjadi musnah. Nah, produksi itu tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, tetapi mengolah sesuatu yang ada itu menjadi barang-barang yang lebih berguna lagi, yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia itu sendiri. Dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Maksudnya di sini adalah konsep kesejahteraan Islam itu terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dengan barang-barang yang baik melalui pemanfaatan sumber-sumber seperti manusia, material itu digunakan secara maksimal, maupun melalui partisipasi jumlah penduduk di dalam proses produksi. Nah, dengan demikian perbaikan sistem produksi itu tidak hanya dapat diukur dari segi uang saja, melainkan dari perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha-usaha yang kita maksimalkan, namun tetap memperhatikan tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah Islam tentang konsumsi itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi menurut Muhammad Abdul Manan. Yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan sarana untuk meningkatkan produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan individu. Nah, Islam ini telah mengakui bahwa tanah itu merupakan faktor produksi yang sangat penting, karena di dalam tanah ini mencakup semua sumber-sumber daya alam yang dapat mendukung dari proses produksi, seperti umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral, dan sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sudah diakui di setiap sistem ekonomi. Tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam Islam ini tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial. Yang ketiga adalah modal. Dari sudut sosial, semua benda yang dapat menghasilkan pendapatan selain tanah bisa dianggap sebagai modal, termasuk barang-barang milik umum. Nah, sedangkan modal pribadi merupakan sesuatu yang diharapkan pemiliknya yang nantinya mampu memberikan pendapatan kepadanya. Nah, dalam sistem ekonomi, Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang. Perbedaan antara modal pribadi dengan modal sosial itu tidak penting atau tidak menjadi alasan, karena negara Islam ini mempunyai hak untuk turun tangan apabila modal swasta itu digunakan untuk merugikan masyarakat. Yang keempat adalah organisasi. Dalam suatu ekonomi konvensional, laba sering dihubungkan dengan pendapatan pengusaha. Ini merupakan imbalan
imbalan manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia, bahkan yang bukan manusia, dari suatu perusahaan. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya organisasi sebagai faktor produksi. Ciri-ciri khusus yang dapat diperhatikan untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam diantaranya, yang pertama adalah ekonomi Islam pada hakikatnya berdasarkan equity atau equity based daripada berdasarkan pinjaman. Yang kedua, modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Nah, dengan demikian antara pengusaha penanaman modal dengan usahawan menjadi lebih terpadu dalam organisasi, sehingga untuk menentukan keuntungan itu menjadi urusan bersama. Yang ketiga, sifat terpadu organisasi merupakan tuntutan akan integritas moral, ketepatan, dan kejujuran dalam perakunan. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam sangat menekankan kejujuran, ketekunan, dan kesungguhan dalam urusan perdagangan. Analisis pemikiran Muhammad Abdul Manan tentang produksi. Nah, tujuan proses produksi menurut Abdul Manan adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi manusia serta keempat faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Itu merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan organisasi, karena faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat Muhammad Abdul Manan tentang produksi dalam sistem ekonomi Islam ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Islam juga menghendaki produksi barang dan jasa yang halal, tidak merusak dan tidak menghancurkan fitrah manusia, tidak melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran ekonomi Islam Abdul Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Novian Arudina dengan NIM 4011802290 dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Khursyid Ahmad. Sebelum membahas pemikiran ekonomi Islam Khursyid Ahmad, di sini saya akan membahas biografinya. Nama lengkap adalah Khursyid Ahmad. Beliau ilmuwan Muslim asal Pakistan yang terkenal sebagai pakar di bidang ekonomi Islam. Beliau lahir di Delhi, India pada Rabu 15 Zulhijjah atau 1350 Hijriah atau 23 Maret 1932 Masehi. Selanjutnya di sini saya akan membahas pemikiran ekonomi Islam Khursyid Ahmad. Semenjak wafatnya Nabi Muhammad, beberapa pemikiran ekonomi yang terkenal antara lain seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Selanjutnya itu muncul pemikiran-pemikiran kontemporer pada abad ke-20. Salah satunya tokohnya adalah Khursyid Ahmad, di mana pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer ini dapat dikategorikan dalam 3 kelompok mazhab pemikiran, yaitu yang pertama adalah mazhab Bahir As-Sadr, di mana kontribusi dan mazhab Bahir As-Sadr ini cukup signifikan dalam wacana perkembangan ilmu ekonomi Islam. Antara lain yang pertama adalah menggantikan istilah ilmu ekonomi dengan istilah ikhtisad, yang mengandung bahwa arti selaras, setara, serta seimbang. Terus menyusun dan merekonstruksi ilmu ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Mazhab yang kedua adalah mazhab mainstream. Intinya pada mazhab mainstream ini membahas tentang masalah ekonomi Islam tetap yang dihadapi oleh manusia di dunia.
Sistem ekonomi Islam ini pengertiannya itu sama dengan ekonomi konvensional, tetapi beda cara penyelesaiannya dan solusinya. Sebab keinginan manusia itu secara relatif juga tidak terbatas. Artinya kalau sudah terpenuhi satu keinginan, maka timbul keinginan yang lain dan demikian seterusnya. Terus yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Menurut mazhab ini, ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji secara terus-menerus. Sistem ekonomi Islam itu mengalami perkembangan sejarah pada era modern. Menurut Khursyid Ahmad yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, itu ada 4 perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Tahap yang pertama itu dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun beliau itu memiliki pemahaman persoalan-persoalan sosial ekonomi pada masa itu dan mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga itu haram dan kaum muslim itu harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Maka mereka mengundang para ekonom untuk saling bahu-membahu mendirikan lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Yang menonjol dalam pendekatan ini adalah keyakinan yang begitu kuat dengan haramnya bunga bank. Maka dari itu, dari tahapan ini masyarakat atau kaum muslimin itu diharamkan untuk meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional, tentunya adalah bunga. Terus selanjutnya adalah tahap kedua. Tahap kedua ini dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Mereka mengembangkan aspek-aspek dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba bunga, dan di sini mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Tahap ketiga ini ditandai dengan adanya upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non riba, baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Pada tahap ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Jadi di sini mulai didirikan bank-bank Islam yang berbasis non riba. Terus yang selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap keempat ini ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif untuk mengembangkan keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama pada lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Jadi di sini lembaga-lembaga keuangan dan perbankan itu mulai dikembangkan untuk membantu indikator ekonomi umat, terutama pada umat muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Pratiwi, NIM 401180279. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran perekonomian Islam, yaitu Al-Mawardi. Sebelum ke pemikirannya, saya akan menjelaskan tentang biografinya dulu. Nama asli beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan Al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Beberapa waktu kemudian, beliau bersama orang tuanya pindah di Baghdad dan beliau dibesarkan di sana. Beliau wafat pada tahun 450
Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau merupakan seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Hingga beliau juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang berpengaruh pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fikih, sastrawan, politikus, dan juga tokoh terkemuka, beliau juga sebagai penulis yang sangat produktif. Di sini saya akan menjelaskan 3 karya tulis beliau yang bersangkutan dengan pemikiran ekonominya. Yang pertama, Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din. Beliau memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang serta 4 jenis mata pencaharian utama. Yang pertama, pertanian, peternakan, industri, dan juga perdagangan. Yang kedua yaitu Kitab Al-Hawi. Dalam kitab ini ada salah satu bagian secara khusus yang membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Yang ketiga yaitu Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab ini banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi agama Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hizbah. Beliau menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12, dan 13 di Kitab Al-Hakam, yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta harta jizyah dan qards. Dalam negara dan aktivitas ekonomi ini, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak atau absolut, dan pembentukannya merupakan keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Beliau juga menegaskan bahwa negara wajib mengatur dalam pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik, karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan tersebut merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Beliau juga membahas tentang perpajakan. Menurut beliau, pilihan atas qards harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menemukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan irigasi. Tentang metode qards, beliau menyarankan untuk menggunakan salah satu dari 3 metode di sini. Yang pertama yaitu metode misyahah, yaitu metode penetapan qards berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan fixed tax. Terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah masih bisa ditanami. Yang kedua yaitu metode penetapan qards berdasarkan ukuran tanah. Yang ditanami
saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian objek cost. Yang ketiga, metode musyakhoh, yaitu metode penetapan cost. Berdasarkan presentasi dari hasil produksi, dalam metode ini pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen. Setelahnya yaitu Baitul Mal. Beliau menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan yaitu Baitul Mal yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Berkaitan dengan pembelanjaan tersebut, beliau menegaskan bahwa jika kebutuhan yang direncanakannya tertentu, jika kebutuhan yang tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan pabriknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian dananya kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.